Ada yang baru lagi dari Immersive Tech atau teman-teman biasa tahu IT. Dia ngeluarin Bluetooth intercom yaitu IT R10 Mesh Intercom. Selengkapnya langsung aja kita ke videonya yuk. Oke, ini dia produk baru dari IT, yaitu IT R10 Mesh Intercom. Selain Mesh Intercom, dia juga bisa Universal Pairing. Nah, langsung aja tanpa cacicu lagi, kita buka, kita lihat tampak dekat seperti apa dan kelengkapannya seperti apa. Oke, seperti biasa, produk IT selalu memberikan kemasan yang eksklusif ya. Jadi dia model slide gini, dari generasi sebelumnya juga R8 tuh kalau nggak salah kayak gini juga. Karena saya pernah punya. Waktu itu saya pakai cukup lama juga di helm full face di HJC ARPA 11 Pro. Nah, kali ini nanti kita akan pasang di helm full face juga. Apa itu helmnya nantilah kita lihat. Nah oke, jadi kemasannya seperti ini, dia model slide. Kemudian untuk ini segel ya, ini segel. Tapi udah saya buka karena begitu barang sampai saya pengen cek dulu kalau barangnya aman gitu ya dari pengiriman. Oke, tapi sebelumnya shout out dulu untuk PT Sinar Eka Selaras udah ngirimin kita produk baru dari IT ya, IT R10 untuk kita review. Dan mudah-mudahan bisa jadi tambahan referensi juga buat teman-teman yang ingin meminang intercom ini ya. Oke, jangan terlalu bertele-tele, langsung aja kita buka. Yes, selalu eksklusif untuk packagingnya dan kita langsung ketemu sama produknya IT R10 Mesh Intercom. Ini mewah banget ya. Bentar, nanti kita pisahin dulu. Ini saya nggak sabar untuk ngebahas produknya dari segi material dan fitur-fiturnya. Yang kedua, dia ada box untuk aksesorisnya. Nah, ini aksesorisnya apa aja kita singkirkan dulu sebentar. Nah, oke, di sini ada manual book dan kartu garansi. Nah, kalau teman-teman beli di toko, ini pastikan lagi untuk kartu garansinya ini diisi ya. Kartu garansinya di sini diisi, tanggal pembelian, jenis produknya apa gitu ya, supaya nanti garansinya bisa diklaim gitu. Nah, ini kartu garansi, kemudian ini ada manual book, teman-teman bisa baca sendiri. Nanti ada beberapa juga yang kita nggak jelasin secara detail, teman-teman jadi bisa baca sendiri di manual booknya. Dan oke, ini dia untuk aksesorisnya. Nah, ini terdiri dari sebentar, wih banyak ya. Oke. Udah kosong. Oke, sebelum masuk ke produknya, di sini kita mendapatkan dua buah jenis mikrofon ya, dua buah jenis mikrofon. Yang pertama adalah mikrofon boom atau tangkai yang ini dipergunakan untuk di helm full face ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ini bisa dipakai di helm full face karena waktu di HJC ARPA 11 Pro IT R8 itu saya pakai yang boom karena dia kan nggak ada yang wire ya, jadi dia adanya yang model tangkai, cuman aman-aman aja. Nah, untuk di helm-helm tertentu yang helm full face-nya model cangkangnya itu mepet ke bagian mulut, kayaknya agak kesulitan kalau pakai yang model tangkai. Nah, ini kemudian dia juga ada yang model wire. Nah, ini yang memang dikhususkan untuk helm full face ya, helm full face gitu. Ada kabel charger dan ini udah USB Type-C ya, USB Type-C. Untuk earphone-nya sendiri ini udah Type-C juga ya, jadi yang tersambung ke modulnya juga udah Type-C. Nah, itu tadi udah mikrofon dan earphone-nya. Di sini ada bracket. Nah, di sini juga dikasih dua model bracket. Yang satu model jepit ya, yang satu model tempel. Nah, ini kayaknya sih ngejawab permintaan konsumen-konsumen yang dimana di generasi sebelumnya di R8 itu kita cuma dapat bracket model jepit ya, nggak ada model tempel. Nah, sekarang di R10 ini teman-teman dikasih bracket model tempel. Cuman dari pihak IT-nya ini tidak merekomendasikan untuk memakai bracket model tempel kecuali darurat atau memang diharuskan pakai model tempel ya. Jadi bracketnya ini dikasih dua, model jepit dan model tempel. Yang model jepit ini dia
pakai baut ya. Jadi bukan cuma tempel, ini pakai baut lagi. Jadi dipastikan lebih safe ya, lebih safe. Nah ini bautnya juga nih ada 2 model nih, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah kenapa ada yang pendek, ada yang panjang? Karena pada bracket yang jepit ini juga disediakan extension untuk pemanjang ya, pemanjang jarak ya. Kalau teman-teman yang punya helm dengan shell yang tebel, kalau misalkan nggak pakai extension mungkin sempit masukin bracketnya. Nah makanya ini disediakan extension untuk memperlebar gitu ya, memperlebar jarak jepitannya. Nah kalau udah pakai extension, teman-teman bisa pakai baut yang panjang gitu ya. Nih, cuman ada yang unik nih nanti nih untuk lepas pasang si modulnya. Kemudian di sini ada cadangan ya, cadangan untuk padding si bracket jepitnya. Gitu ya. Kalau yang di sini copot, teman-teman ini disediakan ada 2 padding lagi, atau mungkin ini bisa ditambah ya. Saya nggak tahu juga ya, artinya disediakan 2 lagi. Ini spare ya, bukan extension, spare lah. Dan ini ada di sini ada spare ya, spare untuk teman-teman nempelin si earphone-nya ya. Ini ada velcro ya buat teman-teman nempelin si earphone-nya. Kemudian di sini juga ada velcro yang ada double tip-nya. Ini teman-teman bisa tempelin untuk palah gitu ya. Kalau yang butuh ditempel itu silakan ini ya, dikasih spare. Jadi juga ada pegangan untuk boom kalau teman-teman pakai yang model tangkai. Nah ini ada satu alat yang saya cukup sarankan untuk teman-teman yang punya IT R10, jangan sampai hilang alat ini ya. Karena alat ini berguna untuk melepas si modul dari bracket. Nah gini contohnya. Oke, anggap ini bracket udah nempel di helm ya. Terus kita pasang. Terus kita pasang ya. Wih, kokoh ya. Jadi nah itu salah satu sedikit kita nyimbang dulu. Itu salah satu yang bikin saya amazed. Jadi dia tuh kokoh banget, paten gitu ya. Saat udah masuk ke bracket tuh plak gitu, enak. Nah kemudian gimana fungsi dari si plat plastik ini? Nah oke. Jadi ini berlaku untuk teman-teman yang pakai bracket tempel ataupun bracket jepit ya. Ini caranya gampang. Jadi tinggal masukin ke bagian ada di bagian tengah-tengah ini ada bolong. Teman-teman masukin ke sini ya. Kemudian teman-teman tekan ya, sampai klik gitu. Udah deh, tinggal cabut. Tuh. Dah, lepas ya, gampang. Tapi ya itu, ngelepasnya sayang banget harus pakai alat ya. Jadi teman-teman nggak bisa lepas dengan tangan kosong, itu harus pakai alat. Nah ini jangan sampai hilang gitu ya. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas kelengkapannya apa aja, langsung kita masuk ke tampilan dekat si modul IT R10. Oke, ini dia produknya. Ya mungkin dari tadi teman-teman udah nggak sabar untuk kita bahas. Oke, dari tampak fisiknya dulu, ini full plastik, tapi plastik yang solid. Tadi kita udah coba masukin ke bracket, itu solid banget. Saya suka banget suaranya klek gitu ya. Jadi nggak oglek-oglek, jadi solid, paten banget gitu ya. Kemudian ada variasi piano black ya. Nah ini kalau udah ada piano black gini, teman-teman harus tetap jaga kebersihan karena sidik jari teman-teman bisa nempel di sini nih. Kemudian untuk portnya di sini hanya ada satu port USB Type-C. Di sini untuk charging dan mengkoneksikan earphone dan mikrofon. Jadi hanya satu port untuk semua. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sini tombol fisik semua dan di raba itu cukup timbul. Jadi kalau teman-teman pakai sarung tangan itu masih bisa ke raba. Di sini ada tombol power, kemudian ada tombol plus minus, dan ini ada tombol M. Bukan mode, ini ada tombol mesh. Nah, karena IT R10 ini sudah support mesh atau grup intercom yang dibagi 10 channel. Masing-masing channel itu bisa terdiri dari 24 user. Sesama IT R10. Untuk jarak antar intercom itu bisa sampai dengan 2 kilo. Itu lumayan jauh banget ya. Jadi kalau misalkan 10 channel isinya penuh, itu bisa 240 user. Nah makanya IT R10 ini punya jargon, ya kali nggak ramean. Selain itu juga jelas dia bisa voice command, dan dia juga sudah menyematkan baterai dengan kapasitas 800 mAh. Itu cukup banget, bisa 13-18 jam untuk pemakaian intercom IT R10 ini. Ini sudah IP66 atau IP66 ya. Ini udah bisa hujan badai lah ya gitu.
tapi asal jangan dicelupin. Jadi yang jelas ini udah aman banget buat hujan deras dan lain-lain. Dan dia jelas bisa support ke semua tipe helm, karena tadi di awal kita udah jelasin dia memiliki dua tipe bracket, yaitu bracket tempel dan bracket jepit. Kemudian di sini juga ada antena. Ini yang selain memang fungsional, tapi menurut saya ini yang bikin keren juga, karena intercom dengan antena tuh menurut saya ya subjektif aja keren gitu. Tapi di sini juga antena ini berfungsi dengan semestinya, artinya antena ini berguna untuk menaikkan jangkauan untuk intercom atau juga untuk radio. Yes, intercom ini juga udah support radio. Oke, jadi disclaimer dulu, karena produk ini cuma satu, jadi kita nggak bisa coba fitur mesh intercomnya yang terdiri dari 10 channel. Masing-masing channel itu bisa 24 rider sesama IT R10. Dengan kata lain, ini kita coba fitur-fitur yang lainnya, artinya kita nyoba untuk universal pairingnya, kita coba pairing ke handphone, kemudian kualitas suara seperti apa, kemudian fitur-fitur lainnya lah untuk pengoperasiannya seperti apa gitu ya. Jadi tanpa cacicu lagi, langsung kita cobain yuk. Nah oke, seperti yang tadi saya bilang, dia cuma tersedia satu port USB, artinya ini bisa untuk charging dan untuk menyambungkan earphone atau mikrofonnya ya. Nah ini juga feel secure banget ya, ini safe banget. Jadi pas teman-teman masukin USB-nya ke dalam, itu benar-benar dia dalam. Jadi teman-teman harus benar-benar ditekan sampai mentok. Jadi ini udah aman banget dari hujan badai harusnya ya. Itu, nah seperti ini. Nampakannya kalau misalkan udah tersambung, jadi dia cuma ada satu port, bisa untuk charging, bisa untuk nyambungin earphone dan mikrofon gitu ya. Nah sini kita pakai yang simple aja, pakai mikrofon yang untuk helm full face. Oke, langsung aja kita coba operasikan. Jadi di sini ada tombol power untuk menyalakannya, biasalah tekan lama ya. Nah, pertama untuk fitur radionya bisa teman-teman coba pencet di tombol power dan tombol M ini atau mesh bersamaan ya. Radio on, oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin pindah frekuensi itu bisa gunakan tombol plus atau minus. Ini klik selama 2 kali ya. Misalkan gini, kita mau coba untuk pindahin frekuensi ke frekuensi yang lainnya. Oke. Oke, mungkin karena saya di daerah jadi frekuensi radionya terbatas gitu ya. Nah itu untuk untuk radio seperti itu. Nah untuk menonaktifkan mode radionya, teman-teman bisa lakukan hal yang sama saat teman-teman mau aktifkan radionya dengan cara pencet tombol power dan mesh-nya bersamaan selama 2 detik. Radio off ya. Oke. Nah, tadi seperti itu untuk radio. Nah, untuk Bluetooth pairingnya atau konektivitas Bluetooth-nya itu teman-teman bisa pakai mode Bluetooth-nya, yaitu dengan cara pencet tombol power dan tombol minus secara bersamaan. Nah ini kalau udah pairing dia muncul merah biru. Nah ini kita coba untuk pairing ke handphone. Nah oke, kalau udah muncul merah biru seperti ini berarti dia udah siap pairing. Tinggal kita cari di Bluetooth di handphone. Ini ada pilihan IT R10, tinggal kita klik aja. Kalau dia minta kode password itu klik aja 00 sebanyak 4 kali ya. Nah ini dia udah connect ke IT R10. Langsung kita coba untuk musiknya. Oke, karena intercom ini sudah terhubung dengan smartphone, jadi langsung kita tes aja untuk suaranya seperti apa. Nah, oke, ini udah tersambung ke Spotify ya. Jadi di sini untuk tombol plus minus ini teman-teman bisa gunakan untuk menaikkan volume dan menurunkan volume. Nah, caranya untuk menaikkan volume atau menurunkan volume, teman-teman bisa pencet atau tahan di tombol plus atau minus. Ya, ini kita coba untuk turunin volumenya. Ya, dia mengecil ya. Untuk membesarkannya lagi, kita bisa pencet tombolnya ditahan untuk plusnya. Kemudian untuk next song itu teman-teman bisa klik 2 kali di tombol plus. Ya, untuk lagu sebelumnya bisa teman-teman pencet di tombol minus sebanyak 2 kali gitu ya.
Jadi tombol plus dan minus ini bisa digunakan untuk membesarkan dan mengecilkan volume serta next song dan lagu sebelumnya gitu ya. Dan untuk suara speakernya sendiri ini diklaim ini udah high definition quality. Untuk speakernya cukup lah untuk dipakai sehari-hari. Yang jelas juga udah stereo ya. Jadi nanti saya nggak sabar untuk impresi seperti apa. Nanti akan kita aplikasikan juga di helm. Nah tentunya kalau misalkan modul intercom ini sudah terkonek dengan smartphone, harusnya dia sudah bisa juga untuk voice command gitu ya. Coba kita masuk ke Google. Oke Google, jarak Bandung Jakarta. Oke, di sini. Jarak antara Bandung dan Jakarta hanya sejauh 140 km. Menjadikan perjalanan Bandung Jakarta dapat ditempuh hanya dalam 3-5 jam. Ya, seperti itu ya. Jadi voice command-nya berfungsi dengan semestinya. Nah, sebenarnya saya tuh pengen ngetes mesh intercomnya nih. Jadi ada 10 channel itu. Nanti kita pengen coba antar intercom IT R10. Cuman sayangnya kita cuman ada satu. Jadi kita nggak bisa tes gimana performa dari IT R10 dengan mesh intercom gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin next time kita bisa dapat kesempatan lagi buat nge-review untuk di fitur mesh-nya gitu ya. Nah selain itu kita akan coba juga universal pairing dengan intercom lain. Oke, sebelumnya kita nonaktifkan dulu Bluetooth di smartphone. Kemudian, nah untuk menghapus ya, jadi teman-teman tuh mulai lagi dari awal gitu ya, menghapus memori pairing yang sudah teman-teman pernah lakukan itu bisa dengan cara pencet tombol plus dan minus secara bersamaan. Nah, sampai dia bunyi tididit, nah itu berarti sudah clear. Jadi history pairing teman-teman tuh udah clear gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk pairing ke beda jenis intercom. Nah, langsung aja kita coba untuk universal pairingnya. Jadi pertama kita nyalain dulu. Oke, kemudian kita nyalain juga yang IT R10-nya. Oke. Kita masuk ke mode pairing ya. Jadi sama-sama kita masuk ke mode pairing. Nah, ini intercom lawan itu udah siap pairing. Kita masuk ke mode pairing di IT R10. Oke, ini udah sama-sama mode pairing. Tinggal kita tunggu. Nah, itu udah pairing successfully. Nah, dengan seperti itu teman-teman belum bisa ngobrol gitu ya. Nah, caranya gimana supaya bisa ngobrol? Pada tombol plus dan minus ini teman-teman klik secara bersamaan satu kali. Oke, itu udah connected, artinya intercom lawan udah ngerespon connected. Sekarang kita, nah oke. Ini untuk di IT R10-nya dia berubah warna menjadi warna ungu ya. Ini untuk mode pairing yang sukses. Ya, seperti itu. Langsung kita coba aja. Cek. Cek. Aman ya? Oke. Oke, untuk sebelahnya. Cek. Nah, jadi seperti itu untuk universal pairingnya berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan punya grup dengan user IT R10 semua yang bisa pakai fitur mesh-nya dengan 10 channel, masing-masing channel bisa 24 user. Tapi kalau teman-teman ingin pairing dengan beda intercom itu bisa pakai mode universal pairingnya dengan cara yang tadi ya. Gitu. Oke, selesai sudah kita mencoba IT R10 Mesh Intercom dan mendapatkan hasil cukup baik untuk intercom 2 jutaan dan seperti ini hasilnya. Oke, yang pertama seperti klaim oleh IT, yaitu IT R10 ini bisa dipasangkan di segala jenis helm. Bisa terlihat juga di sini terpasang di Array RX7X untuk IT R10 Mesh Intercom, terpasang rapih, aman, nggak ada goyang, jadi aman aja.
Oke, sebelumnya disclaimer dulu, seperti yang ada di awal video, kita tidak mencoba untuk fitur mesh intercomnya dikarenakan unitnya cuma satu. Kemudian untuk musik sharingnya juga kita nggak bisa ngetes karena unitnya cuma satu. Yang kita tes adalah universal pairing dengan intercom model lain, dengan pengetesan juga jangkauan Bluetooth intercomnya. Kemudian yang kedua adalah musiknya, kualitas musiknya seperti apa. Terus yang ketiga kita tes untuk ketahanan terhadap air gitu ya. Juga untuk musik sharing sebenarnya kita mau coba dengan intercom lain, tapi dalam kemasan tidak disebutkan kalau IT R10 ini bisa di sharing musik dengan intercom lain. Jadi asumsi kita memang IT R10 untuk musik sharing dia hanya kompatibel untuk IT R10 lagi. Jadi ya seperti itu. Yang pertama kita coba untuk pairing dengan intercom lain seperti yang teman-teman lihat di awal video. Kita berhasil untuk koneksi dengan intercom lain, artinya memang IT R10 ini mempunyai fitur universal pairing untuk Bluetooth intercomnya. Dan untuk jangkauannya, nah ini lumayan surprise saya karena dalam klaim kemasan itu dia cuman sanggup 40 sampai 50 meter aja. Ternyata di lapangan kita mendapatkan hasil yang di luar klaim. Nah, di luar klaimnya ini positif karena itu kita mendapatkan hasil yang lebih baik daripada klaimnya, yaitu sekitaran 150 sampai 200 meter. Karena waktu saya coba dengan editor, dan saya sama editor itu masih speak sampai dengan jarak 200 meteran, ya kurang lebih segitu ya. Dan tidak ada gangguan atau noise. Jadi menurut saya untuk rentang 150 sampai 200 meter masih aman dan gak ada noise. Ya itu hal baik ya. Jadi di luar klaim dari IT, tapi menunjukkan hasil yang positif gitu. Oke, berikutnya tentang kualitas musik. Nah ini biasanya untuk solo rider kayak saya yang sering solo rider gini berguna banget untuk musik, kualitas musik itu. Menurut saya ini cukup baik untuk intercom di harga 2 jutaan. Kualitasnya mirip-mirip dengan R8 karena sebelumnya IT ngeluarin IT R8 ya. Saya juga user R8 sebelumnya di helm HJC itu saya tempelin IT R8, kemudian sekarang IT R10. Jadi saya bisa ngebandingin nih perbedaannya untuk segi kualitas suara seperti apa. Menurut saya kualitasnya mirip-mirip. IT R8 itu lebih ngebass. Kalau ini dia lebih jernih gitu ya. Nah kemudian untuk ketahanan air, nah ini kebetulan banget karena kemarin waktu kita rolling shoot ke daerah dataran tinggi Kuningan itu memang di hari itu dari pagi sampai kita selesai shoot itu hujan. Jadi gerimis, hujan gede. Jadi kita sempat berteduh, kemudian pas pulang tuh baru kena hujan. Jadi sekalian kita tes juga untuk ketahanan terhadap airnya, ternyata ya fine aja gitu ya. Karena dia juga sudah IP66 atau IP66, jadi harusnya hujan deras pun nggak apa-apa gitu ya. Asal jangan direndam gitu ya. Kalau direndam mungkin beda cerita. Gitu. Itu akan di luar garansi. Nah balik lagi, untuk pembelian IT R10 semua sudah dilengkapi kartu garansi, jadi teman-teman jangan khawatir. IT R10 telah digaransikan oleh TAM. Nah mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tuh garansi TAM ya, udah nggak perlu diragukan ya. Jadi teman-teman untuk membeli produk dari IT sudah no worry lagi karena sudah di backup asuransi oleh TAM. Oke, kemudian dari segi keawetan baterai untuk penggunaan musik saja solo riding ya, IT R10 ini langsung kita pakai untuk perjalanan Kuningan Bandung bolak-balik. Satu balik Kuningan Bandung itu sekitar 200 kiloan kurang ya. Mungkin bolak-balik ya sama jalan-jalan di Bandung yang 400 kiloan ya. Kemudian saya pakai harian juga, beberapa kali saya pakai harian untuk perjalanan dari rumah ke kantor. Terakhir kemarin saya pakai untuk shoot B-roll atau rolling shoot dengan editor. IT R10 ini baru saya charge pertama kali sebelum dipakai, sampai sekarang belum di charge, dan baterai sampai saat ini masih 80%. Oke, jadi seperti itu hasil pengetesan kami dengan IT R10 mesh intercom, yang maaf kalau kurang maksimal dikarenakan unitnya cuma satu. Tadi seperti yang saya bilang di awal, kita nggak bisa ngetes untuk musik sharing dan mesh intercomnya, padahal itu fitur unggulan si IT R10 ya. Jadi mungkin next time dan waktu kalau misalkan IT berkenan untuk mengirimkan kita lagi satu unit IT R10, boleh, nanti akan kita tambahan untuk impresi penggunaan mesh intercom pada IT R10. Oke, kalau tadi sudah hasil, sekarang lanjut kita ke kesimpulannya untuk
produk IT R10. Oke, kesimpulannya untuk penggunaan IT R10 mesh intercom untuk solo riding ataupun beberapa kali pairing dengan Bluetooth intercom lain, menurut saya ini cukup baik untuk intercom di harga 2 jutaan. Teman-teman sudah mendapatkan tadi fitur-fitur seperti mesh intercom, ada 10 channel, masing-masing channel bisa 24 user. Kemudian dia punya universal pairing gitu ya. Sudah kita buktikan juga pairing dengan Bluetooth intercom lain, oke. Kualitas suara juga oke. Tahan air, kemudian bisa musik sharing, radio dan lain-lain. Dan yang terpenting dia bergaransi TAM. Jadi untuk intercom di harga 2 jutaan, menurut saya ini affordable banget. Boleh banget teman-teman coba untuk meminang IT R10 mesh intercom. Pembeliannya bisa langsung cek di Urban Republic ataupun link akan kita sertakan di deskripsi. Oke, jadi sekian aja ulasan review serta impresi penggunaan IT R10 mesh intercom. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang ingin meminang mesh intercom ataupun Bluetooth intercom dengan fitur universal pairing di harga 2 jutaan. Kalau suka dengan video ini, silahkan di like, komen, serta subscribe buat teman-teman yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan informasi atau updatean video baru TWP. Jangan lupa kritik, saran, serta pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.